nama saya Fitrisia Eka Yuni Purwanti. Nama saya Guntur Trisula Aji dari 3PA 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Septi Kurnia. Hai, perkenalkan saya Lulu Zamzamia. Saya Nafla Rehan. Perkenalkan, nama saya Rizka Mawan Utami dari 3PA 19. Perkenalkan, nama saya Tugu Maranda dengan NPM 15517981. Saya ingin menjelaskan definisi keletihan. Definisi keletihan adalah cara tubuh seseorang untuk memberitahukan bahwa tubuhnya sudah melebihi batas kemampuan dalam bekerja, sehingga perlu adanya pemulihan dengan cara melakukan istirahat. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis keletihan dalam melakukan pekerjaan. Ada berapa sih jenis-jenis keletihan dalam melakukan pekerjaan? Ada dua. Pertama, ada keletihan umum dan yang kedua adalah keletihan otot. Keletihan umum ditandai dengan apa? Biasanya kayak gimana? Keletihan umum biasanya ditandai dengan berkurangnya kemauan seseorang dalam melakukan pekerjaan. Disebabkan banyak hal. Pertama, ada monotoni pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus, selalu berulang, tidak ada variasi, tidak ada ragam, dan tidak berwarna. Sangat membosankan pekerjaan seperti itu. Nah, itu yang membuat seseorang berkurang kemauannya dalam melakukan pekerjaan atau bahkan menuntaskan pekerjaan tersebut. Nah, yang kedua ada faktor intensitas atau durasi yang dihabiskan dalam melakukan pekerjaan, entah yang melibatkan mental ataupun fisik. Berapa lama kita melakukan pekerjaan, kemudian kapan kita melakukan pekerjaan, itu akan menjadi penyebab berkurangnya kemauan seseorang dalam melakukan pekerjaan. Udah monoton pekerjaannya, kemudian durasinya lama, itu sangat membosankan gitu. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah faktor lingkungan atau atmosfer lingkungan tempat kita kerja. Mulai dari intensitas cahayanya, sangat teredup atau bahkan sangat terang, kemudian suhu ruangan, terlalu dingin atau terlalu panas, kemudian bisa jadi karena kebisingan yang ada atau yang hadir yang muncul karena memang pekerjaan itu sendiri atau mungkin hadir karena faktor lingkungan yang ada di luar tempat kerja kita. Nah, kemudian selanjutnya apa penyebabnya? Itu adalah penyebab mental. Maksudnya apa tuh? Penyebab mental, entah itu karena kita merasa sangat terbebani oleh tanggung jawab yang diemban karena pekerjaan itu, atau mungkin kekhawatiran kita tentang konflik-konflik yang akan terjadi ketika kita nanti akan melakukan pekerjaan itu. Nah, itu akan menjadi penyebab seseorang merasa kurang ingin melakukan pekerjaan atau bahkan menyelesaikannya. Nah, kemudian apalagi selain monoton, kemudian intensitas atau durasi kita melakukan pekerjaan, kemudian lingkungan, kemudian penyebab mental, dan yang terakhir itu adalah penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Berasalnya dari mana sih penyakit itu? Dari makanan yang kita makan, kemudian diolah oleh tubuh kita, diolah oleh organisme kita, kemudian menjadi reaksi, memberikan reaksi kepada tubuh kita yang akan mempengaruhi cara kita melakukan pekerjaan. Misalnya, dengan kita sarapan, makan di pagi hari membuat kita ngantuk. Akhirnya kita enggan untuk melakukan pekerjaan. Nah, maka ketika kita ingin melakukan pekerjaan dengan optimal, maka sesuaikan dengan apa yang kita makan, apa yang kita asup itu agar memberikan reaksi yang baik kepada tubuh kita. Nah, itu adalah penyebab berkurangnya kemauan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang bisa dikatakan ke dalam kelelahan atau keletihan umum. Nah, yang kedua adalah keletihan otot. Keletihan otot itu seperti apa sih? Keletihan otot itu disebabkan oleh tremor otot. Tremor otot itu biasanya dirasakan seperti rasa nyeri atau rasa sakit pada otot kita. Nah, itu bisa disebabkan oleh beban pekerjaan yang kita lakukan, entah itu menggunakan fisik ya atau mental. Nah, biasanya fisik. Kenapa? Karena fisik itu cenderung lebih cepat memberikan reaksi. Contohnya kita mengangkat ngangkat beban yang begitu berat gitu. Nah, fisik kita akan langsung memberikan reaksi, entah itu
mengeluarkan keringat atau mungkin nafas kita malah menjadi terengah-engah gitu. Nah, itu akan lebih cepat memberikan reaksinya dibandingkan kelelahan yang menggunakan energi mental kita, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keletihan. Pertama itu ada monotoni pekerjaan. Di sini maksudnya adalah pekerjaan yang rutin tetapi variasinya tidak ada, sehingga menyebabkan kayak rasa bosan ataupun terkadang motivasi kerjanya tidak ada. Nah, di sini maksudnya gini, kalau di pekerjaan kantoran itu terkadang kan lebih banyak bertatapan dengan layar komputer, sehingga itu kan bisa menyebabkan kayak kalau duduk aja itu bisa menyebabkan kayak sendi sakit ataupun punggung sakit. Nah, disitulah yang bisa menjadi penyebab kenapa terjadi keletihan pada pekerja. Selanjutnya adalah intensitas dan durasi kerja. Di sini maksudnya gini, kan kalau di Indonesia itu kan per minggu 40 jam ya. Jadi kalau misalkan pekerjaan itu banyak dan bertumpuk, itu terkadang kan nggak bisa dikerjain sehari aja. Kadang itu harus lembur ya. Nah, di situ kalau misalnya keseringan lembur, itu tuh bisa menyebabkan intensitasnya tinggi, lembur, besok lembur lagi, besok lembur lagi. Nah, di situ bisa menyebabkan keletihan pada pekerja. Selanjutnya itu adalah lingkungan kerja. Di sini maksudnya misalkan di perkantoran itu kan ada maintenance ya. Nah, maintenance itu kan bisa menimbulkan kadang kebisingan. Terkadang ada beberapa orang yang masih tahan dengan kebisingan itu, terkadang ada yang tidak bisa tahan dengan kebisingan. Nah, belum lagi ditambah dengan banyak pekerjaan. Nah, di situ itu bisa menyebabkan keletihan. Menyambung materi dari Saudari Nafla tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keletihan seperti monotoni kerja, intensitas dan durasi kerja, serta lingkungan kerja. Kemudian ada mental dan penyakit. Kenapa mental termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keletihan? Karena setiap individu yang mempunyai pekerjaan ataupun pekerja mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan pekerjaannya. Tak jarang dalam pekerjaan itu sendiri terdapat ketegangan dan konflik. Hal itu dapat mempengaruhi keadaan mental seseorang yang akhirnya keadaan mental pekerja menjadi sangat buruk, dan itu mempengaruhi terhadap kualitas atau kinerja dari suatu pekerja itu sendiri. Jadi ya bisa dilihat, jika mental kita lemah, maka itu akan berdampak juga pada kesehatan tubuh kita. Kemudian ada penyakit. Kesehatan fisik penting untuk menduduki suatu pekerjaan. Tidak mungkin seseorang dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik jika ia sering sakit. Benar? Nah, benar. Karena status kesehatan dapat mempengaruhi keletihan kerja yang dapat dilihat dari riwayat penyakit yang diderita. Jadi, selain dari riwayat penyakit, bisa jadi karena adanya nutrisi yang tidak memadai terhadap tubuh. Dan beberapa penyakit ini tuh cukup mengganggu ya, mempengaruhi keletihan dalam bekerja. Yang pertama itu ada penyakit gangguan ginjal, yang kedua penyakit jantung, dan yang ketiga itu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang efek negatif dari keletihan kerja. Yang pertama itu ada batas ketahanan tubuh yang berlebihan, disebabkan karena tekanan yang didapatkan pada proses kerja yang akan menimbulkan kelelahan. Tekanan di sini itu dapat berupa tekanan fisik dan tekanan psikologis. Nah, yang kedua itu ada tekanan fisik berakumulasi setiap hari atau terakumulasi setiap hari pada suatu masa yang panjang mengakibatkan berkurangnya kinerja otot yang menyebabkan makin rendahnya gerakan. Yang ini tuh dimaksudkan bahwa apabila suatu tekanan itu sudah berada dalam suatu kurun waktu akan menyebabkan rendahnya atau berkurangnya kinerja otot yang menyebabkan keletihan. Cara mengatasi keletihan kerja yang pertama adalah
menyesuaikan antara kerja beban fisik dan mental. Secara garis besar, kegiatan manusia dapat digolongkan dalam dua komponen utama, yaitu kerja fisik menggunakan otot sebagai kegiatan sentral dan kerja mental menggunakan otak sebagai pencetus utama. Kedua kegiatan ini tidak dapat dipisahkan secara sempurna mengingat terdapat hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Namun jika dilihat dari energi yang dikeluarkan, maka kerja mental murni relatif lebih sedikit mengeluarkan energi dibanding dengan kerja fisik. Kerja fisik adalah kerja yang memerlukan energi fisik otot manusia sebagai sumber tenaganya. Dalam kerja fisik, konsumsi energi merupakan faktor utama yang dijadikan tolak ukur penentu berat atau ringannya suatu pekerjaan. Kerja fisik akan mengakibatkan perubahan fungsi pada alat tubuh yang dapat dideteksi melalui konsumsi oksigen, denyut jantung, peredaran udara dalam paru-paru, temperatur tubuh, hingga komposisi kimia dalam darah dan air seni. Kerja mental merupakan kerja yang melibatkan proses berpikir antara otak kita. Pekerjaan ini mengakibatkan kelelahan mental bila intensitas kerja ini relatif lebih tinggi. Hal ini bukan diakibatkan oleh aktivitas fisik secara langsung, melainkan akibat kerja kognitif saraf otak kita. Dalam mengukur beban kerja mental, wajib memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah beban waktu, yaitu waktu yang disediakan. Beban usaha mental, mengerjakan sesuatu dengan berpikir, salah satunya adalah menghitung atau membuat keputusan dalam suatu keadaan. Beban stres psikologi, sesuatu yang membuat rasa frustasi terhadap pekerja. Dalam hal ini, seorang individu harus memperhatikan bagaimana mental dan fisiknya dari pekerjaannya untuk meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja dan memperbaiki sistem kerja yang ada agar efisien dan efektif. Yang kedua adalah kerja lebih bervariasi dan dinamis. Pekerjaan dinamis yaitu melakukan pekerjaan dengan baik. Yang terpenting adalah hasil yang terbaik dan paham kondisi yang dihadapi dan apa saja yang harus dilakukan, sehingga bisa mengatur waktu dengan baik dan dinamis, sehingga tidak membuat kelelahan dalam pekerjaan. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari Eko. Di nomor 3 ada kebutuhan kalori seimbang. Cara menghitung kebutuhan kalori tiap orang berbeda-beda karena akan dihitung berdasarkan jenis kelamin, usia, tinggi dan berat badan, komposisi tubuh, aktivitas, hingga keadaan fisik masing-masing. Standar asupan kalori per hari berbeda-beda di setiap negara. Di Amerika, laki-laki disarankan untuk mengkonsumsi 2.700 kalori per hari dan wanita 2.200 kalori per harinya. Sementara berdasarkan National Health Service di Inggris, laki-laki disarankan mengkonsumsi 2.500 kalori dan wanita 2.000 kalori. Berbeda dengan PAO yang menyarankan orang dewasa rata-rata harus mengkonsumsi minimal 1.800 kalori per hari. Sedangkan di Indonesia terdapat tabel panduan angka kecakupan gizi. Tabel tersebut memuat anjuran beberapa banyak kalori yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok umur. Sebagai contoh, bayi berusia 7-11 bulan dengan berat badan 9 kg dan tinggi badan 71 cm membutuhkan energi 725 kalori per hari. Laki-laki berusia 19-29 tahun dengan berat badan 60 kg dan tinggi 168 cm membutuhkan energi 2.725 kalori per hari. Sedangkan wanita berusia 19-29 tahun dengan berat badan 54 kg dan tinggi 159 cm membutuhkan energi 2.250 kalori per hari. Nah, di sini untuk bisa memenuhi asupan 2.000 kalori setiap hari, yang perlu kita konsumsi adalah 65 gram lemak, 20 gram lemak jenuh, setara dengan 180 kalori, 50 gram protein setara dengan 200 kalori, 300 gram karbohidrat setara dengan 1.200 kalori, kurang dari 2.400 mg natrium atau garam. Selain itu juga, kurang dari 30 mg kolesterol, 25 mg serat makanan. Nah, terus hal yang apa aja sih yang harus diperhatikan?
Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan setiap harinya. Jangan mengkonsumsi lebih dari 50 gram gula. Dianjurkan untuk mengkonsumsi 20 mg vitamin C. Dianjurkan untuk mengkonsumsi 1300 mg kalsium dan dianjurkan untuk mengkonsumsi 18 mg zat besi. Yang terakhir, dianjurkan untuk mengkonsumsi 4.700 gram kalium. Untuk contoh, di menu sarapan, kita makan 2 lembar roti gandum dan 1 sendok makan selai kacang. Terus 4 putih telur rebus, 1 buah jeruk kecil, dan 250 gram yogurt rendah lemak. Nah, di makan siangnya nanti, kita makan 250 gram dada ayam panggang, 1 mangkuk kecil nasi merah, 80 gram brokoli rebus. Nah, di malamnya, itu kita bisa makan 250 gram daging ayam atau sapi tanpa lemak, 70 gram jamur yang ditumis dengan bawang, cabai, dan 2 sendok minyak zaitun, 90 gram pasta gandum. Nah, yang nomor 4, di sini ada istirahat cukup setiap 2 jam kerja. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan istirahat? Istirahat kerja. Jam istirahat kerja adalah waktu untuk pemulihan setelah melakukan pekerjaan untuk waktu tertentu. Sudah merupakan kewajiban dari perusahaan untuk memberikan waktu istirahat kepada pekerjanya. Nah, di sini apa sih kata undang-undang mengenai jam istirahat kerja? Nah, di sini setiap pekerja berhak atas istirahat antara jam kerja dalam sehari sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja 4 jam. Nah, jadi kalau di sini kan istirahat 2 kali selama jam kerja, maksudnya tuh kalau misalkan kerjanya 8 jam, berarti jumlah istirahatnya itu minimal jadi 1 jam. Nah, kalau misalkan jadi setiap 4 jam kerja itu minimal harus istirahat selama setengah jam. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Rizka, cara mengatasi keletihan kerja. Cara mengatasi keletihan kerja itu yang selanjutnya adalah status gizi mempengaruhi kelelahan. Di sini jelas ya, status gizi yang baik itu sangat baik juga dalam melakukan suatu pekerjaan. Bagaimana sih supaya menjaga gizi tetap seimbang? Yang pertama, para pekerja itu harus mengkonsumsi vitamin ya. Di antaranya adalah vitamin yang dibutuhkan oleh dia. Bisa vitamin A, B, atau vitamin C. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi makanan yang baik, yaitu yang mengandung karbohidrat dan protein. Karena karbohidrat dan protein itu menambah minat pekerja. Kemudian selanjutnya para pekerja harus mengkonsumsi sayur-sayuran agar gizinya tetap seimbang dan kerjanya tetap optimal. Dengan status gizi yang baik itu sangat mempengaruhi mekanisme pemulihan diri. Nah, di sini itu kurangnya istirahat juga sangat mempengaruhi keletihan kerja. Jadi alangkah baiknya kerja itu harus diseimbangi dengan pola tidur yang baik. Kemudian perusahaan juga harus memperhatikan para karyawannya. Alangkah baiknya perusahaan menyediakan makanan dengan gizi-gizi yang seimbang dan yang dibutuhkan oleh pekerja.